Selamat pagi Pak Wid, kenalkan saya Valentino Rossi Siregar, NIM 20B10046, akan menjelaskan tentang perbedaan antara peraturan SNI 1729/2002 dengan SNI 1729/2020. Selanjutnya, untuk pertama istilah baru pada SNI 1729/2020. Untuk bab ini membahas komponen struktur komposit yang terdiri dari profil baja struktural, gilas panas atau tersusun atau PSR, dan beton struktural yang bekerja bersama-sama, dan balok baja yang mendukung slab beton bertulang sehingga saling berhubungan agar balok slab bekerja bersama memikul lentur. Balok komposit terus dan sederhana dengan angkor-angkor baja stat berkepala, balok-balok terisi dan terbungkus beton yang dikonstruksikan dengan atau tanpa penyangga sementara juga termasuk di dalam bab ini. Untuk penampang struktur berongga, penampang baja struktur berongga berbentuk bujur sangkar, persegi panjang atau bundar. Selanjutnya untuk perubahan pada SNI 1729/2020, untuk yang pertama, untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan Fc minimal 3 atau 21 MPa, maksimal 10 KSI atau 69 MPa untuk beton normal, dan minimal 3 KSI 21 MPa dan maksimal 6 KSI 41 MPa untuk beton ringan. Selanjutnya, tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi dari 75 KSI atau 525 MPa. Untuk yang C3, tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Selanjutnya untuk SNI 1729/2002, mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal, tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Untuk selanjutnya, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Untuk selanjutnya, perubahan pada SNI 1729/2020, metode distribusi tegangan plastis. Untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa komponen baja telah mencapai tegangan Fy baik dalam kondisi tarik atau tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang diakibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 Fc aksen, dengan Fc aksen adalah kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau MPa. Untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangan sebesar 0,95 Fc aksen diizinkan digunakan untuk komponen beton dalam kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek penggekangan beton. Untuk selanjutnya, dalam SNI 1129/2002, distribusi tegangan plastis. Untuk distribusi tegangan plastis ini, pada daerah momen positif balok komposit yang menggunakan hubung geser, tegangan tekan sebesar 0,85 Fc aksen dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekan efektif penampang plat beton. Untuk kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan. Tegangan baja pada balok komposit tersebut diambil sebesar Fy dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja.
Untuk selanjutnya, hal baru yang ada pada SNI 1729 2020 untuk tabel 1.1a, batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial untuk penggunaan dalam pasal 2.2. Untuk deskripsi elemen dinding dari PSR, ada dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam dan PSR bundar. Untuk rasio lebar terhadap tebal, untuk yang dinding PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, yaitu B per T. Untuk rasio lebar terhadap tebal dalam elemen PSR bundar, yaitu D per T. Untuk kompak atau non-kompak, untuk dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, yaitu 2,26 akar E per FY. Untuk kompak non-kompak dalam PSR bundar, yaitu 0,15 kali E per FY. Untuk selanjutnya, non-kompak atau langsing dalam dinding PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, yaitu 3 kali akar E per FY. Untuk PSR bundar, yaitu 0,19 kali E per FY. Untuk maksimum yang diizinkan untuk dinding PSR persegi panjang dan penampang, yaitu 5 kali E per FY di akar E per FY. Untuk PSR bundar 0,31 E per FY. Selanjutnya, perubahan pada SNI 1729 2020 untuk tekan penampang komposit terisi beton diklarifikasikan sebagai kompak, non-kompak, atau langsing. Jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja kurang dari penampang langsing, jika penampang langsing lebih kecil rasio lebar terhadap tebal maksimum baja tekan, lebih besar penampang non-kompak. Jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan, lebih kecil penampang kompak. Untuk SNI 1729-2002, tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berongga yang diisi beton adalah B dikali akar FY per 3E untuk setiap sisi lebar B pada penampang persegi, dan D kali akar FY per 8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar atau lebih besar. Untuk selanjutnya, hal baru pada SNI 1729-2020, batas rasio terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur untuk penggunaan pada pasal 3.1.3.4. Untuk deskripsi elemen, ada sayap PSR persegi panjang dan penampang box, ada badan PSR persegi panjang, dan ada PSR bundar. Untuk rasio lebar terhadap tebal, untuk elemen sayap PSR persegi panjang, yaitu B per T. Untuk badan PSR persegi panjang, H per T. Untuk PSR bundar, D besar per T. Untuk kompak per non kompak, untuk yang sayap PSR 2,26 dikali akar E per FY. Untuk badan PSR 3 dikali akar E per FY. Untuk PSR bundar 0,09 dikali E per FY. Untuk kompak langsing, untuk sayap PSR, yaitu 3 kali akar E per FY. Untuk badan PSR 5,7 dikali akar E per FY. Untuk PSR bundar 0,31 kali E per FY.
Untuk maksimum yang diizinkan dalam elemen sayap PSR yaitu 5 dikali akar E per FY. Untuk badan PSR 5 dikali 7 kali akar E per FY. Untuk PSR bundar 0,31 kali E per FY. Untuk selanjutnya perubahan pada SNI 1729 2020 untuk IN sama dengan 0,5 SA akar FC EC lebih kecil RG RP SA FU. Untuk satuan dan keterangan untuk ASA luas penampang angkur baja, untuk EC modulus elastisitas beton, untuk FU kekuatan tarik minimum terspesifikasi angkur baja stat kepala atau KSI. Untuk RG 1. Selanjutnya untuk SNI 1729 2002. Untuk rumusnya GN sama dengan 0,5 A SC kali akar FC kali EC lebih kecil dari lebih kecil sama dengan A SCFU. Untuk keterangan untuk ASC adalah luas penambang penghubung geser jenis paku, satuannya milimeter persegi. Untuk FU adalah tegangan putus penghubung geser jenis paku MPa. Untuk GN adalah kuat nominal geser untuk penghubung geser atau N. Selanjutnya untuk rumusnya GN untuk rumus perubahan pada SNI 1129 2020 untuk GN sama dengan 0,3 kali dalam kurung buka TF tambah 0,5 kali TW kurung tutup IA akar kali akar FC EC dengan IA panjang angkur kanal. Untuk TF tebal sayap atau tebal flange. Untuk TW tebal badan. Untuk SNI selanjutnya untuk SNI 1729 2002 rumusnya QN sama dengan 0,3 dikali kurung buka TF plus 0,5 kali TW kurung tutup kali LC dikali akar FC EC dengan keterangan yaitu untuk LC luas panjang penghubung geser kanal, untuk TF adalah tebal plat sayap, untuk TW adalah tebal plat badan. Untuk selanjutnya hal baru pada SNI 1729 2020 untuk kondisi tampak dek untuk RG-nya 1,0 untuk RP-nya 0,75. Untuk kondisi dek diorientasikan paralel terhadap profil baja untuk RG-nya 1 dan untuk RP-nya 0,75 terhadap kondisi W per height lebih besar sama sama dengan 1,5. Untuk W per height lebih kecil dari 1,5. Untuk RG-nya 0,85 A, untuk RP-nya 0,75. Untuk dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja jumlah angkur stat berkepala yang memiliki rusuk dek yang sama 1, 2, 3 atau lebih. Untuk yang pertama RG-nya 1, yang kedua 0,85 untuk RG-nya, dan yang ketiga untuk RG 0,7. Dan untuk RP dalam kondisi tegak lurus untuk yang 1 sampai 3 itu sama 0,6. Jadi untuk keterangannya untuk H itu untuk tinggi rusuk nominal, untuk W itu lebar rata-rata rusuk atau haunch beton seperti yang dijelaskan pada pasal 3.2C. Untuk pangkat A itu adalah anggur baja stat berkepala tunggal. Untuk pangkat tadi nilai ini dapat ditingkatkan sampai 0,75 apabila emit lebih besar 2 in atau 50 mm. Selanjutnya, perubahan pada SNI 1729 2020 untuk EC-nya modulus elastisitas beton yaitu WC
pangkat 1,5 dikali FJ dikali kurung buka 0,043 kali WC pangkat 1,5 dikali FC kurung tutup. Untuk selanjutnya SNI 17-9 2002 untuk EC sendiri atau modulus elastisitas yaitu 0,041 dikali W pangkat 1,5 dikali akar FC. Untuk EC sudah saya jelaskan modulus elastisitas kita. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.